Jogja Smart Province, yang selanjutnya disingkat JSP, merupakan bentuk kolaborasi, koordinasi, dan sinergi dalam pengembangan kewilayahan daerah istimewa Yogyakarta yang berbasis teknologi informasi. JSP bukan hanya sekadar tatanan teknis, namun juga mengandung filosofi Jogja, di mana program JSP telah dipetakan dalam Sumbu Filosofi Jogja yang meliputi garis linear mulai dari Gunung Merapi, Tugu Pal, Kraton, Krapyak, hingga ke Parangtritis. Dalam JSP, terdapat beberapa hal yang telah didefinisikan, yaitu konsepsi JSP, unsur JSP, paradigma JSP, dan pemangku kepentingan. Konsepsi JSP terdiri dari integrasi data dan kolaboratif antar wilayah. Unsur JSP terdiri atas beberapa aspek yang meliputi kebijakan, leadership, proses, dan budaya organisasi. Pada paradigma JSP, dibutuhkan pergeseran paradigma dari data ownership menjadi data stewardship. Pemangku kepentingan menggunakan model kolaborasi yang melibatkan masyarakat yang menggunakan teknologi informatif untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Guna menciptakan sinergitas dalam penerapan JSP, maka disusunlah Master Plan JSP yang memuat program kegiatan JSP sebagai pedoman bagi seluruh stakeholder. Master Plan JSP mengadopsi nilai-nilai keistimewaan Jogja yang dituangkan menjadi 5 dimensi Smart Province, di mana 5 dimensi Smart Province tersebut terdiri atas Smart Governance, Smart Society, Smart Environment, Smart Culture, dan Smart Living. Guna memastikan keberhasilan penerapan JSP, program kegiatan dalam Master Plan JSP dapat dimonitoring melalui dashboard analytics. Selain itu, program kegiatan dalam Master Plan JSP dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Berdasarkan dari hasil evaluasi JSP di tahun 2021, dari 368 program kegiatan yang ada, terdapat 265 program yang telah tercapai dan 34 program yang telah tercapai sebagian, dan 69 program yang belum tercapai. Pada dimensi Smart Governance telah tercapai sebesar 76,1%. Pada dimensi Smart Society telah tercapai sebesar 58,7%. Pada dimensi Smart Environment telah tercapai sebesar 66,7%. Pada dimensi Smart Culture telah tercapai sebesar 53,8%. Pada dimensi Smart Living telah tercapai sebesar 60%. Highlight 2022 pada dimensi Smart Governance. Sejauh ini indeks SPBE Pemda DIY telah mendapatkan predikat baik dengan nilai 3,49. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain, Pemda DIY menduduki peringkat 2 terbaik di tingkat provinsi. Adapun kedepannya strategi untuk peningkatan indeks SPBE Pemda DIY, yakni dengan melakukan beberapa program kegiatan seperti penerapan 8 jenis manajemen dan 3 jenis audit TIK, penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE. Highlight 2022 pada dimensi Smart Culture. Dukungan teknologi informasi diperlukan untuk pelestarian, kontekstualisasi, dan sosialisasi nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ruas jalan sumbu filosofis. Adapun kedepannya strategi untuk peningkatan dimensi Smart Culture yaitu pengembangan Smart Area Sumbu Filosofi dengan pendekatan Eco-Culture. Adanya area Jogja Planning Gallery sebagai wadah untuk kreativitas masyarakat Jogja dengan menyediakan ruang komunitas. Mekanisme transaksi elektronik dan gerbang masuk lokasi dengan e-ticketing tempat wisata, mengimplementasikan Location Based Services atau LBS untuk notifikasi pada aplikasi mobile infrastruktur pendukung surveillance, sensor kepadatan, akses internet, dan lain-lain. Serta penyediaan konten edukasi berbasis mobile. Highlight 2022 pada dimensi Smart Society. Diperlukan penguatan implementasi Smart Economy untuk transaksi elektronik dan perbankan, serta peningkatan kolaborasi stakeholder untuk mendukung Smart Community and Learning. Adapun kedepannya strategi untuk peningkatan dimensi Smart Society, yaitu penambahan jenis dan sasaran literasi digital, percepatan elektronifikasi layanan pemerintah,
seperti implementasi e-payment dan e-ticketing. Pengembangan early warning system untuk konflik SARA melalui social media analytics. Highlight 2022 pada dimensi smart living. Diperlukan pengembangan ekosistem transportasi ramah lingkungan melalui public transport, serta pengembangan kawasan perkantoran, perumahan, dan fasilitas publik ramah lingkungan. Adapun kedepannya strategi untuk peningkatan dimensi smart living yaitu implementasi intelligent transport system untuk mendukung mobilitas berkelanjutan, seperti halte, tempat parkir, simpang, payment, terminal. Optimalisasi pemanfaatan transportasi tradisional, seperti misalnya becak bertenaga alternatif. Pengembangan ekosistem digital kawasan pariwisata. Pendekatan integrated management untuk support sistem pariwisata, transportasi, dan kesehatan. Highlight 2022 pada dimensi smart environment. Diperlukan pengurangan pertambahan laju volume sampah TPA, serta implementasi teknologi baru untuk pengolahan sampah. Adapun kedepannya strategi untuk peningkatan dimensi smart environment yaitu Gerakan Zero Waste to Landfill atau TPS 3R. Pengembangan teknologi pengolahan dan pemanfaatan sampah. Integrasi data pasok sampah dari hulu ke hilir berbasis shared platform dengan kabupaten atau kota. Gerakan komunitas atau masyarakat seperti pilah dan olah sampah. Konten literasi untuk awareness. Strategi peningkatan pada 5 dimensi JSP tersebut perlu ditindaklanjuti dalam program JSP di tahun 2023 mendatang. Demikian hasil evaluasi Master Plan JSP tahun 2022. Sekian, terima kasih.